Karena ini suasananya masih suasana ya baru kemarin ya ayyamut tasyriq ya. Ya. Di saatnya kita mengagungkan Allah. Ya, ini masih momennya masih momen kita ya tetap mengagungkan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang istimewa ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 34 itu wabasyiril mukhbitin. Berilah kabar gembira wahai Nabi orang-orang yang mencapai derajat mukhbit. Ya, mencapai pada derajat ikhbat. Ya, wabasyiril mukhbitin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang mukhbitin, mukhbitun, al-mutawadhi'in, al-khadi'in. Orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Ya. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan kebaikan dunia akhirat. Siapakah mereka? Ya. Dijelaskan di ayat berikutnya. Ya, siapakah orang-orang yang disebut dengan al-mukhbitun? Ya, ini patut untuk kita renungi. Semoga kita semua termasuk ya di dalam golongan mukhbitin yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Ya. Diberikan kabar gembira dengan kebaikan dunia dan akhirat. Siapakah mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah ya hati mereka. Was-sabirin 'ala ma asabahum, dan orang-orang yang sabar atas musibah yang menimpa mereka. Wal muqimis shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Terus wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ya. Kemudian Allah berfirman wal budna, maksudnya al-ibil, onta atau sapi ya. Di mana itu yang dapat memenuhi ya kriteria hewan kurban. Ya. Di antara 7 kriteria hewan kurban ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airah ya. Itu termasuk di antara syiar Allah atas kalian yang di dalamnya terdapat ya kebaikan. Ya. Itu di antara syiar agama. Ya. Yang mana itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara syiar Allah yang di dalamnya terdapat kebaikan. Oleh karena itu ya fadhkuru smallahi alaihi. Ya, ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu semuanya dalam rangka mendekatkan diri, ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang yang menginginkan dengan hewan kurbannya ya, selain itu adalah syiar Allah ya, itu dijadikan sebagai bentuk taqarrubnya, bentuk ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia dapat mengambil manfaat atau kebaikan darinya. Dia dapat makan darinya, dia dapat sedekahnya, dan dia dapat pahala ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ diperintahkan ketika menyembelih hewan kurban itu fadhkuru smallah alaiha shawaf. Ya, sebutlah nama Allah. Ya, karena tidak sah kalau umpamanya tidak membaca atau tidak menyebut nama Allah, tidak membaca doa. Ya, tidak sah hewan kurbannya. Ya.
maka penting ya bagi para penjagal ya. Jangan karena hewan kurban yang disembelih banyak lupa baca doanya. Ya, kalaupun lupa itu ada khilaf. Tapi kalau sengaja tidak membaca doa, tidak membaca bismillah, ya, Allahu Akbar, ya, maka sembelihannya ya itu tidak diterima, terhitung sebagai apa? Bangkai. Wallahu a'lam. Nah, dari rangkaian manasik ya, baik itu yang dilakukan oleh jamaah haji di Arafah, di tanah haram sana, di tanah suci sana, maupun kita yang berada di tanah air ya, ada manasik juga, yaitu apa? Menyembelih hewan kurban atau hari raya yang kita rayakan ini. Yaitu ya semuanya itu dalam rangka apa? Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Yang demikian itu kami mudahkan untuk kalian itu supaya kalian apa? Bersyukur. Ya, bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicari, la'allakum tashkurun, supaya kita menjadi pribadi orang-orang yang bersyukur. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya, tidak akan sampai kepada Allah ya, daging-daging dan darahnya. Jadi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah walaki yanaluhu taqwa minkum ya. Bukanlah daging dan darah yang sampai kepada Allah, akan tetapi yang walaki yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya ya, keikhlasannya ya. Kadzalika sakhkharaha lakum ya. Yang demikian itu juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya kepada kalian. Tujuannya apa? Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian itu mengagungkan Allah, bertakbir ya. Litu'azzimullah, litukabbirullaha ay litu'azzimullah, litu'azzimullah, supaya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir di situ maksudnya apa? Supaya kalian dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang, atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, karena Allah telah memudahkan semuanya, memberikan petunjuk kepada kita itu supaya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini ada mukhbitin, ada muhsinin. Ya, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar kita termasuk di dalam golongan tersebut. Ya. Tapi harus terpenuhi apa yang menjadi kriteria daripada orang-orang yang disebut dengan mukhbitin dan muhsinin di sini. Dan kita harus tahu apa yang menjadi tujuan dari manasik ibadah yang kita kerjakan di bulan-bulan ini ya, supaya kalian bersyukur, supaya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana jemaah agar kita menjadi orang yang tunduk, dari yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur, orang yang dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang dapat mengagungkan Rabb-Nya. Bagaimana caranya? Kalau ditanyakan bagaimana caranya, maka pertama yang harus dilakukan adalah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlebih dahulu harus mengenal
Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi pengagungan itu muncul dari pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya. Rabb-nya yang pantas diagungkan, Rabb yang agung, Rabb yang mulia, Rabb yang maha mendengar lagi maha melihat, Rabb yang maha rahim, yang maha pengampun, Ghafur, yang maha rahim, ya, Ghafur rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi kita untuk dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenalnya melalui nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Sehingga dengan demikian baru kita dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya litukabbirullaha ala ma hadakum. Ya tadi wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian dapat bersyukur, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau seorang hamba itu betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb-nya, ya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka akan tumbuh, ya, keimanan pada dirinya. Ya, orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak hanya sekedar tahu, tapi betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Dia memiliki pengetahuan yang baik, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pasti orang tersebut itu akan tumbuh, keimanannya akan tumbuh berkembang, ya, berkembang di dalam dirinya, sehingga dengannya juga dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti mereka akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang besar. Ya. Orang yang demikian pasti akan merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia akan tunduk dan dia merasa, ya, senang, bergembira gitu, ya, bahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kalau orang itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bertumbuh kembang imannya, tumbuh juga pula rasa cintanya kepadanya, ya. Kemudian, ya, dengan cintanya dia akan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, dia bahagia. Dia tunduk menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya. Dan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar, ya, pengetahuan yang baik, ya, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan berlomba-lomba, pasti akan memiliki daya juang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan akan menggantungkan seluruh hajat hidupnya, kebutuhan mereka itu tidak lain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu kalau orang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan hanya merendah dan merasa butuh hanya kepada Allah, sehingga orang tersebut dapat merealisasikan daripada yang ia ikrarkan, yang itu antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya, di dalam surat Al-Fatihah
Apa itu ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ia akan benar-benar merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak main-main jemaah, Masya Allah. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba. Ya. Kata Allah di dalam hadits qudsi apa? Hadza baini wa baina 'abdi. Ini di sini ini tengah antara bagianku dan bagian hambaku. Ada di situ ada bagian Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Dan bagian ya hamba yaitu setelahnya ihdinas shiratal mustaqim seterusnya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya ya kita menutup kajian tafsir kita dengan pembahasan tentang masyiah. Seingat ya jemaah, ayat surat At-Takwir ditutup dengan ayat yang berkaitan dengan bab yang besar ya dalam ilmu tauhid, yaitu tentang apa jemaah? Masyiah. Ya, kita wajib mengimani masyiatullah, kehendak Allah. Ya. Sekali lagi tadi ya, maksud daripada kita manusia itu diciptakan agar kita mengenal dan mengetahui Rabb kita dengan kemuliaan dan keagungannya, mengenalnya dengan kesempurnaan kehendak dan qadratnya, ya. Mengenalnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang tiada sekutu dan tandingan. Dialah penguasa alam semesta. Illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Inna insyaallah Rabbul alamin, Rabb alam semesta, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya, memiliki kehendak untuk memuliakan maupun menghinakan seseorang, yang mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Maka wajib bagi setiap muslim mengenal Allah sebagai Rabbnya dengan segala kesempurnaannya, keluasan ilmunya, dan cakupan takdir dan kehendaknya. Dia juga wajib meyakini bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nah ini merupakan sesuatu yang penting, bahwa kalau Allah sudah berkehendak itu pasti terjadi. Iya. Kita wajib meyakini bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya, wa ma lam yasha lam yakun, niscaya tidak akan terjadi. Ya, ini pelajaran tauhid dasar sebenarnya, okay? Apa jemaah? Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Coba kita ingat-ingat. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya. Apa jemaah? Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki niscaya tidak akan terjadi. Ya. Dari situ kita meyakini bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalaupun orang punya kehendak, maka dia tidak dapat memaksakan kehendaknya. Kalau kehendak manusia sebagai makhluk itu pun terjadi, itu bukan semata-mata karena kehendaknya, tetapi itu apa?
ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya. Maka ya, sekali lagi kita wajib ya mengetahui bahwa apa yang menjadi iradah atau masyiah ya, kehendak Allah itu sempurna, begitu sempurna. Ya. Kehendak Allah begitu sempurna. Ya, tidak ada yang mampu menandingi kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang mampu menolak ketetapannya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu pada waktu tertentu, maka pasti dia akan terjadi pada waktu tersebut dengan cara-cara yang Allah kehendaki pula. Dengan cara-cara yang Allah kehendaki pula. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita, makhluknya, sia-sia begitu saja. Allah tidak menciptakan semua makhluk itu dengan sia-sia. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha? Ya, apakah kalian mengira ya, kami menciptakan kalian itu main-main? Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian ya tidak akan dikembalikan kepada kita? Ya. Tidak, Allah tidak menciptakan semua makhluk itu dengan sia-sia. Dan setelah makhluk itu pun ada, maka mereka tidak dibiarkan begitu saja. Ya, tadi ada perintah, ada larangan yang harus dipenuhi oleh makhluk tersebut. Siapa yang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa ya jemaah, hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan kian mulia. Ia akan menyambut semua perintah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kalau di surat At-Takwir kita menemukan ya, ayat tentang masyiatullah, kehendak Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu baru satu ayat. Jemaah, di Al-Quran ada 400 ayat yang menjelaskan tentang kehendak Allah. Jadi itu baru satu dari sekian banyak ayat, yang 400 ayat di dalam Al-Quran setidaknya yang menjelaskan tentang kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu baru satu ayat yang kita pelajari, kita ketahui dari sekian ratus ayat, setidaknya 400 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kehendak Allah, yang menjelaskan bahwa apa yang dikehendakinya pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Ini ya bisa dikatakan apa? Bab besar dalam hidup kita, dalam kehidupan seorang muslim, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberi ketika Allah mencegahnya, dan tidak ada orang yang mampu mencegah tatkala Allah memberinya. Betul nggak Pak ya? Bagaimanapun orang ya berusaha ya berkehendak tadi ya, walaupun dia sudah memaksakan kehendak, tapi kalau Allah ya tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Tidak ada yang mampu menahan sesuatu yang Allah lapangkan, dan tidak ada yang mampu melapangkan tatkala Allah Subhanahu wa taala sempitkan. Dan man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, di khutbatul hajah yang saya baca tadi di awal ya, muqaddimah ya.
Tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah sesatkan, dan tidak ada yang mampu menyesatkan orang yang Allah beri petunjuk. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling disayangi, orang yang disayangi oleh Nabi SAW saja, seperti pamannya ya, pekan yang lalu, bagaimana? Ya, tidak bisa masuk Islam. Ya, termasuk Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu ya, menghendaki putranya apa? Ya, ikut dengannya. Dan Allah memberikan petunjuk itu sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana Allah juga menyesatkan seorang sesuai dengan kehendaknya. Ya. Karena sejatinya itu bukan pilihan kita, bukan kehendak kita, tapi itu mutlak ya, hak prerogatif Allah gitu ya. Innaka la tahdi. Ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW sebagai bentuk hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada hidayatut taufiq al-amal ya, yang itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ya, walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Baik, sudah masuk waktu Isya. Silakan muadzin kumandangkan azan. Allahu Akbar,
Jamaah sekalian dirahmati Allah, ayat-ayat yang berhubungan tentang masyiatullah itu mengajarkan kepada kita tentang akidah yang agung yang harus menancap kuat di dalam hati kita. Ayat-ayat yang berbicara tentang masyiatullah, kehendak Allah, iradatullah, ya, itu memberikan pelajaran kepada kita agar setiap hamba itu senantiasa istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Mengajarkan kepada kita agar senantiasa bertawakal hanya kepadanya, bersandar hanya kepadanya. Ayat-ayat tentang masyiatullah, ya, kehendak Allah itu juga mengajarkan dalam Al-Quran, itu mengajarkan kepada setiap hamba agar senantiasa memanjatkan doa, bermohon atau memohon taufik, ya, di dalam istiqamah tersebut, ya, memohon taufik dan istiqamah di jalannya, karena Allah sajalah yang menentukan hal tersebut. Jadi pelajaran pentingnya sebagaimana yang dikatakan oleh muallif, anna hadhihi surah azimah, ya, atau ya, ini ayat ini atau surat ini surat yang agung yang memang di dalamnya banyak sekali peringatan, pelajaran yang seyogianya seorang mukmin itu membacanya dengan tadabbur, dengan tamahul, tidak tergesa-gesa, ya, dibaca dengan pelan, penuh penghayatan begitu, tadabbur, tafakkur, ya, an yatta'idha bima fiha, mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya, ya, sebagaimana kewajiban itu atas kita pada seluruh surat dan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kita mengetahui bahwa segala perkara itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu menjadikan kita apa ya, jemaah? Menjadikan kita ini jauh dari sifat sombong dan lupa diri. Terpedaya, ya, takjub dengan diri sendiri. Karena sekali lagi apa yang kita dapatkan itu semata-mata adalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan itu semata-mata juga karena taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena karunia, anugerah dari Allah, kita tidak dapat apa-apa. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu semuanya semata-mata adalah anugerah darinya, bukan usaha kita. Selain itu, dari ayat-ayat semacam ini, ya, itu juga mengajarkan kepada kita agar kita ridha, ya, ridha dan sabar atas hal-hal buruk yang menimpa diri kita dalam kehidupan dunia ini. Karena yang demikian itu adalah ketetapan darinya atas hikmah yang dikehendakinya. Dan masih banyak lagi, ya, buah-buah keimanan, pelajaran-pelajaran atau mutiara yang berharga, ya, yang dapat kita raih dari, ya, mempelajari ayat ini. Pada akhirnya kita menyadari bahwa kita sangat butuh kepada Allah, ya. Pada akhirnya kita menyadari bahwa kita sebagai manusia, sebagaimana yang Allah firmankan, Allah serukan di dalam surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Kalian membutuhkan Allah, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fuqara di sini maksudnya apa? Sangat membutuhkan Allah. Ya. Fuqara'u ilallah. Kalianlah yang, ya,
membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah dialah yang maha kaya, artinya tidak memerlukan, tidak membutuhkan sesuatu. Ya, ghani, al-ghani, al-hamid, lagi maha terpuji. Ya, ini ya, puncaknya di situ dari pelajaran yang dapat dipetik dari ayat-ayat tentang masyiah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Sedikit kita kenali surat berikutnya yang akan kita kaji, yaitu surat Al-Infitar. Jadi surat berikutnya ini termasuk di antara surat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man arada an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya 'ain. Siapa yang ingin menyaksikan hari kiamat dengan jadi seperti apa? Menyaksikannya ka'annahu ra'ya 'ain. Seakan-akan dia apa? Melihatnya dengan mata kepala. Falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Bacalah idza asy-syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Wa idza as-samaa'u fatarat, dan surat apa? Al-Infitar. Dan yang ketiga ya surat Al-Insyiqaq, idza as-samaa'u syaqqat. Jadi surat Al-Infitar ini termasuk di antara surat yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin menyaksikan hari kiamat seakan-akan dia melihatnya dengan mata kepala, ya, maka membaca surat Al-Infitar ini, ya, surat At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Infitar yang diambil dari permulaan ayat suratnya, permulaan suratnya ya, yang berasal dari kata infatarat, idza samaun fatarat. Jadi kata infatarat. Ya, kemudian diambil dari kata tersebut apa itu? Kata tersebut diambil dari infitar. Ya. Dinamakan pula dengan surat idza samaun fatarat dan dinamakan pula dengan surat infatarat. Ada pula yang menamai sebagai surat apa? Surat Infatarat. Dan surat Al-Infitar ini termasuk surat Makkiyah. Artinya apa jemaah? Masih ingat surat Makkiyah itu apa? Yang diturunkan di Makkah sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Jadi istilah Makkiyah, Madaniyah itu khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada yang penentuannya dengan tempat, ya. Ada yang penentuannya dikaitkan dengan hijrahnya Nabi SAW, ya. Dan ada pendapat yang ketiga, yaitu dikaitkan dengan pesan surat itu disampaikan kepada siapa, ya, kepada orang Quraisy, ya, atau kepada ya, setelahnya, ya. Tapi yang rajih wallahu a'lam, jadi dalam penentuan surat atau ayat itu Makkiyah atau Madaniyah dikaitkan dengan apa? Hijrahnya Nabi SAW. Kalau sebelum hijrahnya Nabi SAW, ya, dan itu pastinya di Makkah atau di sekitaran Makkah, walaupun tidak di Makkah, ya, di sekitaran Makkah, maka itu disebut dengan Makkiyah. Itu kalau sebelum hijrahnya Nabi SAW. Dan disebut dengan Madaniyah itu juga dikaitkan dengan hijrahnya Nabi SAW setelahnya. Jadi kalau turunnya setelah hijrahnya Nabi SAW, walaupun di Makkah, seperti di ayat apa itu, al-yauma akmaltu lakum itu, ya, itu tetap Madaniyah walaupun turunnya umpamanya di Arafah, ya. Arafah kan bagian dari Makkah, ya. Maka itu termasuk apa? Madaniyah, bukan Makkiyah, karena itu turunnya setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Walaupun tempat turunnya di mana?
di Makkah, tapi karena itu turunnya setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Apa perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah? Apa cirinya? Keistimewaannya? Sudah lupa. Apa ini bagian dari ilmu Al-Quran? Di dalam tafsir kita patut selalu dalam belajar tafsir kita mengenali ini surat Makkiyah atau Madaniyah. Coba lihat ayatnya, pendek-pendeknya. Ya, itu diantara ciri daripada surat Makkiyah. Ayatnya pendek-pendek, namun bahasanya atau gaya bahasanya apa? Tegas, lugas. Dan biasanya berhubungan dengan hari kiamat. Ayat-ayat Makkiyah itu memberikan penekanan pada penanaman tauhid, penguatan iman. Sedangkan biasanya gitu ya, ini di antara ciri Madaniyah, ayatnya panjang-panjang, berisi tentang apa? Penjelasan syariat dan seterusnya. Dan kalau di ayat-ayat Makkiyah itu belum dijelaskan tentang kondisi orang-orang munafik. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu banyak membongkar ya orang-orang munafik. Karena memang di fase Makkah belum ada orang munafik, hanya ada apa? Mukmin dan kafir. Belum muncul ya nifak atau kemunafikan di fase ini, sehingga ayat Makkiyah ya di antara cirinya apa? Ya, tidak ada ayat yang di situ membongkar kemunafikan. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya tema demi tema dari tafsir surat Al-Infitar. Ya, masih berhubungan tentang hari kiamat ya dan kengeriannya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.